Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Berita kali ini datang dari Amar Zoni, aktor kelahiran 1993 yang resmi bercerai dengan Iris Bella pada 1 Februari 2024 setelah 4 tahun menikah ini pada 12 Desember kemarin ditangkap ketiga kalinya atas kasus narkoba. Amar yang diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada 28 Maret kemarin setelah sebelumnya ditahan di Polres Metro Jakarta Barat ini menjadi sorotan netizen karena perubahan penampilannya. Amar terlihat makin berisi dengan pakaian serba hitam, memakai peci dan berjenggot panjang hingga netizen menyebut Amar tidak terurus dan hidupnya berantakan. John Matias selaku kuasa hukum Amar mengatakan 3 bulan di penjara. Amar mengaku rindu kepada anak-anaknya karena belum bertemu sejak Januari padahal ia ingin memberikan hadiah. Amar yang sempat ditawari banyak kontrak ini mengaku jarang dijenguk keluarganya sehingga harus berbuka puasa dengan menu seadanya karena tidak ada persediaan makanan dari keluarga. Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret. Kali ini Kak Ros akan mengajak pemirsa semua untuk Rumpi Vacation ke kota Surabaya nih. Dan pastinya Kak Ros nggak sendirian. Kak Ros akan jalan-jalan bersama pasangan yang selalu tampil mesra, Arumi Bachsin dan Emil Dardak. Langsung aja yuk ikutin keseruannya Rumpi Vacation bareng mereka. Arumi Bachsin, artis kelahiran 1994 yang pernah membintangi film Putih Abu-Abu dan Sepatu Kets tahun 2009 ini. Pada 2013 di usia 19 tahun menikah dengan Emil Dardak yang 10 tahun lebih tua dan dikaruniai 3 anak. Keduanya berkenalan saat Arumi menjadi model video klip single Emil berjudul Pertama pada 2009. Emil yang melepas jabatannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur pada Februari lalu ini memposting ucapan ulang tahun untuk Arumi dengan mengenang perjalanan Arumi 9 tahun lalu. Meninggalkan gemerlap dan karir di dunia entertainment untuk menemaninya mengabdi di Trenggalek. Arumi yang kerap memakai hijab khas ibu pejabat saat ada acara pemerintahan ini, Januari lalu memposting screenshot suaminya salah kirim chat mesra untuknya di grup kerja. Hingga dikomentari netizen, kasihan pegawainya bingung mau balas apa. Benarkah Arumi pernah menyarankan Emil untuk bertengkar dengannya agar hubungannya lebih berwarna? Dan benarkah Emil akan kembali maju di Pilkada 2024? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai pemirsa, saya Kak Rose. Kita ketemu lagi di Rumpi Vacation No Secret. Wah, hari ini kita ada di kota Surabaya sama, nah ini salah satu warlock ya. Iya, warlock, warga lokal. Ada Ordal ya, bukan ordal. Ada Arumi Bachsin dan juga Mas Emil Dardak. Kalau kemarin kita main ke rumah kan? Bener. Kita main ke rumah orang. Iya bener. Ini namanya Rustic Market. Welcome to Rustic Market. Ini biasanya tuh buat orang nikah, lamaran, pre-wedding tuh sering banget karena tempatnya lucu banget di sini. Ulang tahun anak juga bisa ya di sini. Bener. Ya? Tapi kalau mau makan aja sih di sini ada restorannya, enak. Warlock bener. Oke, kita sambil duduk di situ. Ayo, let's go. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi di udara terbuka ya, hujan-hujan. Sama silakan loh. Silakan, terima kasih. Kemarin waktu di rumahnya kita yang silakan gantian aku. Nih buat Arumi Bachsin, ada kemarin artikelnya ya, mereka itu memperhatikan model kerudungnya Ibu Arumi Bachsin ya kan, dianggap sebagai gaya hijab ibu pejabat gaul. Oh iya. Ibu pejabat tapi gaul. Pakai acara gaul gitu, karena kan gitu ya kan. Iya. Ini. Tapi nggak jatuh. Iya. Iya kan? Aku udah bikin tutorialnya sebetulnya. Oh iya iya. Coba bisa dijelaskan secara live. Jadi aku tuh pakai bando. Bandana kalau zaman aku kecil tuh namanya bandana. Bukan bando ya? Bukan. Jadi pakai yang warnanya kalau bisa sama-sama warna rambut. Kalau hitam tipis kayak karet gitu loh. Terus udah yang nggak terlalu bikin pusing. Udah nanti pentulnya dipentulin di situ. Jadi nggak di kulit kepala. Jadi akhirnya dia kena angin, kena badai, kena apa nggak jatuh. Karena ada beberapa acara kan memang enaknya kalau dulu ya, misalnya datang pengajian atau apa, pasti pakai tudung gitu kan. Tapi jatuh-jatuh terus gitu. Akunya akhirnya aduh mau fokus ngaji kok jadi ribet gitu. Akhirnya menemukanlah teknik itu, nggak sengaja aja. Karena nggak mungkin dipentulin langsung di kepala ya. Bener. Debus itu namanya.
Tapi nggak itu inspirasinya kamu nemu sendiri atau ngelihat model, oh kayaknya model yang ini cocok nih kan gitu kan biasanya kita. Nyoba-nyoba, awalnya ini kok bingung, terus dari mulai segi bahan yang nggak bikin melorot apa ya, sempet apa ya gimana caranya dia tuh bisa nempel gitu. Akhirnya aku juga sempet dulu pas belum ada inspirasi, satu-satunya tuh yang udah pakai model seperti itu Mbak Yeni Wahid sebetulnya. Terus nah ini aku kira-kira ini gimana ya. Nah aku ngeliat sempet pas ada foto atau apa tuh di dalamnya ada kayak bando memang kelihatan gitu loh. Cuman bandonya tuh yang ada bantalannya. Aku nyari bando kayak gitu susah. Akhirnya waktu itu ketemunya bandana aja. Jadi bandana itu loh yang kayak karet yang kita lempeng gitu kan. Pakai aja udah di situ gitu. Oke nih komentar netizennya bunyinya. Inspirasi awal pakai kerudung kayak begini itu awalnya dari mana? Apa karena lihat mama kamu katanya gitu? Mama aku justru aku kerudung gitu duluan kalau nggak salah, baru mama tuh mulai berhijab. Jadi kalau waktu itu sebenarnya karena banyak acara yang formal. Dan banyak kiai Jawa Timur ini kan gudangnya kiai ya, jadi banyak acara yang berbau keagamaan. Kayaknya kan nggak mungkin kalau misalnya kita nggak menyesuaikan. Kemudian kok rasa-rasanya pasti Kak Ros juga dulu pernah model kerudung tuh yang paling cocok buat kita tuh apa ya, itu kan perjalanan sendiri. Akhirnya aku menemukan model kerudung itu, kelihatannya sopan, kelihatannya juga waktu itu nggak kayak anak-anak banget. Terus ya sudah ternyata oh ini nih yang karakternya sama gitu. Gak kayak anak-anak banget tapi juga nggak kayak terlalu mateng-mateng banget. Bener. Konteksnya lebih budaya sih waktu itu budaya, ya. Karena ya kan? kita tuh abang none, abang none apa kan? Kayak Pakai kerudung, ada istilah kerudung bunyai. Iya, kerudung ya kan bunyai, cuma gini ya. gitu kan. Gitu. Sebenarnya waktu itu dia juga begitu, belum ada tuh apa namanya polem apa istilah kamu? Poninya belum matang Ada, itu, poninya gitu belum aja. matang. Nah, cuman Tapi dia kok berkreasi sendiri di. Ya lama-lama kan ya itu perjalanan oh mukanya kalau pakai kerudung gitu terus nggak ada poninya tuh Kurang. silau. Baik, yang berikutnya dari postingannya Pak Emil Dardak di ulang tahunnya Ibu ya kan, bunyinya adalah pengorbanan istri tercinta. Cielah. Menjadi faktor penting untuk mengantarkan saya hingga hari ini gitu ya. Teringat masa-masa awal naik kereta, gendong anak ke Trenggalek ya waktu itu ya. Trenggalek. Nyalek belum tentu calon bupati belum tentu kepilih juga. Bener. Iya kan ada yang nyeletuk pengorbanan cuma naik kereta sehari mah biasa. Bukan, ini bukan naik kereta sehari. Ini meninggalkan tinggal di apartemen ya di Senayan, itu istilahnya dia merasa ini kita ke desa. Iya kalau memang belum tentu jadi kan kita berkontestasi di Udah pasti tabungan habis, pulang kalau misalnya resign dari kerjaan ya kan? Resign dari kerjaan. Saya resign dari kerjaan. Dia juga ya tentu nggak bisa ngambil job juga kan. Tapi ya udah makanya jadi mungkin itu yang dan ya kebetulan pas ulang tahun. Pas ulang tahun momen itu. Awal banget kita jalan pertama pas ulang tahun dia. Tapi itu yang jadi ulang tahun 19 Februari 2015 ya waktu itu ya, nama Trenggalek. Terus tahun kemudian dilantik. Nah, tadi kemarin 19 Februari 2024 pas tertijab setelah terima jabatan kita purna jabatan yang wakil gubernur dan ketua PKK Jawa Timur. Oh ya. Di awal dulu tuh waktu ngomong aku nanti akan berkarir di sini loh. Itu sempat ngomong di awal sebelum nikah nggak sih? Nggak tahu. Itu setengah jebakan Batman. Emang ya Pak? Nggak ada. Karena nggak kepikiran? Nggak kepikiran, aku pun kan juga nggak paham banget politik gitu. Pokoknya mendadak aja semuanya pas aku ditanyain langsung, gimana ya? Ya udah sih gitu. Mungkin dulu juga masih muda ya, jadi mikirnya nggak terlalu panjang gitu. Kita kerja kantoran dulu. Yang udah gaji tiap bulan waktu itu udah pasti ya kan? Sudah pasti. Udah gitu, ya udah pokoknya maksudnya jam kerja juga jelas. Jam kerja juga jelas, weekend juga jelas. Iya, bisa libur ya. Kalau sekarang? Ya sekarang, dan kalau di politik kan constantly kita punya maksudnya apalagi kepala daerah ya, semua isu kan bisa ditarik ke kita. Baca berita gitu kan, ada kejadian ini gitu. Ini ada kaitannya. Jadi kadang-kadang hampir tidak mungkin kita nangani semuanya secara personal, sistem harus jalan kan. Tapi yang namanya kepikiran, nah ini yang jadi korban. Kenapa korban diapain aja? Dicuekin, nggak ada waktu liburnya, tamu nggak ada waktu pulangnya, jadi pulang tuh nggak jelas waktunya. Jadi kalau misalnya buat janji tuh ya dengan bismillah aja sekarang, yang mudah-mudahan ada waktunya. Kalau enggak ya udah nggak kecewa juga gitu. Dulu sih
kok gitu sih, kok aku sekarang nggak pernah diajak gini gitu. Karena belum ngerti tuntutan kerjaannya. Itu waktu masih di Trenggalek tuh gitu Iya, ya? masih awal-awal. Begitu pindah Surabaya waktu itu, jabatan baru lebih lagi dong? Lebih lagi, cuman sudah latihan lah gitu di Trenggalek. Jadi Ibu kalau waktu dulu masih menjabat, kalau mau ada jadwal ketemuan makan tuh harus masuk appointment ya? Sekarang udah dia nggak diajak. Dia yang nggak diajak? Iya benar, Jadi aku Ibu sama sama anak-anak aja gitu? Nanti aku info, sayang aku tuh gini, aku mau jalan-jalan sama anak kesini gitu ya, nanti ntar dia yang berusaha bisa nggak ya, kalau bisa kadang-kadang kalau nggak bisa 2 hari, nanti pas hari keduanya baru nanti nyusul, jadi pulang hari gitu. Yang penting menikmati ada momen gitu, kalau nggak kasihan anak-anak juga. Itulah suka dukanya ya kan. Baiklah, nah sekarang kita ada challenge ya kan hari ini ya. Wow. Challenge-nya adalah bikin apa sih? Masak. Serius? Siapa yang di rumah? Bapak masak nggak kalau di rumah apa gitu? Kalau terpaksa dia. Oh terpaksa. Iya. Oke, baiklah kita lihat ya berdua ini mana yang lebih enak buatannya pizzanya. Oh jangan diselipin. Istri harus menang, istri harus benar. Pokoknya apapun hasilnya saya, punya kamu, bilang punya aku lebih enak. Oke, kita lihat seperti apa. Lucu banget sih pasangan suami istri ini. Semakin penasaran deh dengan kekompakan Bu Arumi dan Mas Emil. Kita tanya-tanya lagi yuk ke fitnah atau fakta. Kita sekarang ke challenge, ada kegiatannya. Sebenarnya nggak bikin pizza amat ya, hanya menghias pizza. Ya. Itu ada bunyi tutut, kalau bunyi tutut selesai kayaknya. Tapi sambil menghias, sambil menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke, kalau nggak bisa jawab atau jawabannya nggak jujur, kita suruh tinggal di sini sebelahan sama oven. Oke, silakan sambil memulai, bebas aja ya. Fitnah atau fakta Mas Emil? Kalau Mas Emil ini adalah bapak-bapak Korea banget ya. Wah. Ketika harus nemenin anaknya nonton konser Blackpink. Tapi ya karena awal-awal masih kurang paham, jadi dibanyakan bengongnya selama nonton karena nggak ngerti. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya, bingung Nggak pertama-tama. hafal lagu-lagunya, nggak hafal. Jadi setelah konsernya baru mulai, oh ini lagu yang tadi didengerin di Spotify. Akhirnya sekarang udah hafal ya? Lumayan. Oke, kalau gitu kita cek. Oke, tahukah personil berikut ini? Kita mulai dari fotonya. Set. Nah, yang ini namanya siapa yo? Rose. Oke, yang berikutnya nomor. Nah, kalau yang ini. Nah itu Lisa. Hafal banget. Yang berikutnya. Kalau yang ini siapa? Orang Thailand. Set. Nah ini kayaknya yang Jisoo. Coba lo. Terakhir. Nah ini Jennie. Sayang kalau cantik kamu apa? Nah itu empat-empatnya semua. Udah nggak ada lagi kok. Tapi yang mirip sama ibu yang mana, Nah Pak? tuh pertanyaan pamungkas. Iya. Yang Mirip aku yang mana sayang? itu kan modelnya Asia banget semua ya, kecuali mungkin si Lisa lah kali ya. Berarti ibu lebih mirip mendekati Lisa Iya, karena agak bule-bulean gitu. Ya, Lisa juga nggak boleh, tapi Aman ya. soal yang apa Asia Timur banget semua. Oh. Aman dan diplomatis. Itulah kalau politisi. Oke, yang berikut tebak lagu. Kan tadi katanya setelah nonton baru dengerin lagunya. Oh ini itu. Oke, tebak judul lagu yang berikut ini. Ya itu Hebat sekali. Spiritual. Sebelum lirik Let's-nya muncul, udah muncul Let's ya. Ada satu lagi. Venom apa ya? Oh iya Pink Venom bener kan? Venom kan? Iya. Gue jadi malu orang kabel. Ini kayaknya harusnya pura-pura nggak tahu nih. Wah gawat ini. Kalau tahu mah tahu aja. Gue tadi keceplosan Venom gitu kan. Bener loh. Oh, satu lagi nih tetap sama Arumi juga ya. Fitnah atau fakta? Kamu sempat ngasih solusi agar hubungan kalian itu tidak bosan, yaitu dengan berantem agar spice thing up. Tapi sayangnya saran itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh suami kamu. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Baru itu tadi fakta. pagi dia kirim konten apa? Ketika kamu sudah mulai merasa bosan dalam hubungan rumah tanggamu gitu. Terus? Coba bikin perkara. Ya kan? Mulai tanya-tanyaan pancingan-pancingan cewek supaya ada bumbu-bumbunya. Oh. Ini bukan untuk dicontoh ya, tetapi
Aku sebetulnya sudah perjuangan itu tuh mencoba ya. Itu sudah cukup lama, tapi kalau Bapak yang ini selalu nggak direspon. Kalau di Jawa tuh ada pepatah nerimo ing pandum ini. Jadi kita selalu bersyukur aja gitu. Dilihat sisi positifnya. Iya, kan kadang kalau Jawa kan mau untung aja kan gitu. Iya. Ada untungnya. Pasti langsung kamu mengingat dia naik kereta meninggalkan segala ketenaran. Oke, coba kita lihat hasilnya. Kok keenakan punya dia kayaknya ya? Betul ya. Iya. Sebenarnya kayaknya yang butuh di spice up kayaknya kamu deh. Aku deh kayaknya. Dia udah rame tuh. Cakep loh itu. Tukar. Iya saya. Oke. Baiklah pemirsa, ini hasilnya Arumi. Ingat, istri harus menang. Eits, belum selesai pemirsa. Kak Ros akan tanya-tanya lagi nih ke pasangan Arumi Baksin dan Emil Dardak dengan pernah nggak pernah. Oke, sekarang ada lagi pertanyaan. Masih dikit lagi, Bu. Lagi kayak baiklah. pertanyaan. Pernah nggak pernah mengalami hal-hal berikut ini? Salah kirim chat mesra, tapi ngirimnya ke grup kantor. Pernah. Bangga lagi kan? Kamu ya? Iya aku. Bukan. Dia? Ini jarang terjadi. Mas Emil, jadi pas nanyain sayang di mana gitu. Wah, aku sempat balas kan. Ini salah kirim, Mas. Salah kirim Mas. Tapi aku langsung mikir ulang. Bisa kita mainin nih. Langsung aku balas lagi. Aku OTW pulang cintaku gitu. Terus di bawahnya aku tulis nih biar pada gumoh nih teman-teman kantor nih. Lanjut, berikut ya. Pernah nggak pernah? Pas lagi ngurusin pernikahan, berantem terus minta putus bilang, udahlah nggak usah nikah lah kalau kayak gini. Pernah nggak ada fase itu dulu? Putus sih nggak sampai, cuman berantem diem-dieman terus langsung kayak saya ingin merefleksikan diri apakah ini saya lanjutkan atau tidak gitu ya. Tapi Enggak sih, nggak sampai seserius itu. loh itu buat aku. Itu kamu ya? Coba ya, aku pernah nih, ini udah pernikahan tahun keberapa gitu ya. Aku bilang sama Mas Emil, Mas inget nggak momen yang ini gitu kan? Oh buat kamu tuh kayak gitu, kok buat aku ya kita berantem aja, cuman bukan karena sesuatu yang gede. Aku nggak ngerasa itu ada resiko kalau bakalan batal gitu. Astagfirullahaladzim, aku langsung bilang gitu. Oke, kita tunjukkan hasil. Itu kan kemarin hasil mentahnya. Nah, sekarang kita tunjukkan ke Ibu Arumi. Ibu Arumi punya ibu yang mana yo? Punya ibu yang mana yo? Oh yang ini aja punya aku deh. Ini ibu mengaku ini punya ibu. Ini punya ibu beneran atau bukan? Oh bukan yang ini. Bapak Emil ikhlas kalau ini punya Bapak? Iya, tapi kayaknya mau bener kok. Iya. Jadi akhirnya setelah jadi lebih bagus yang mana, Bu? Lebih bagus aku. Tadi pas belum jadi aja. Alhamdulillah. Berarti saling melengkapi ya. Sebelum jadi kelihatan yang menarik punya Bapak. Setelah jadi ternyata punya ibu juga menarik. Oke, baiklah ya, memang begitulah hidup ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi tetap di Rumpi Vacation. No Secret. Setelah ngobrol banyak hal dengan Arumi Baksin dan Emil Dardak, sekarang kita temenin Kak Ros untuk nyamperin salah satu personel grup komedian Bajai yang memutuskan untuk pindah ke kota Magetan bersama keluarga kecilnya. Ini dia, Isa Bajai. Isa Wahyu Prastantyo, artis sekaligus komedian kelahiran 1981 ini merupakan anggota trio Bajai bersama Aden dan Melki yang pernah mengikuti audisi pelawak tahun 2005. Pertama, lo tahu anduk gue bisa hilang. Kedua, lo bakal tahu Melki teriak-teriak. Isa, lu kenapa makan bubur gua? Terus mangkok kosongnya ditutupin pakai anduk lo yang bau. Tapi kan gue cuma apa? Dan membintangi sinetron Para Pencari Tuhan. Pria yang menikah dengan Rahayu Mutiara pada 2010 setelah 1 tahun berpacaran dan dikaruniai 3 anak ini, sejak November 2021 memutuskan pindah ke Magetan untuk merawat ibunya yang mengidap gagal ginjal dan wajib cuci darah sebanyak 2 kali seminggu. Namun ibunya meninggal dunia pada September 2023. Isa yang kerap membuat konten review makanan di YouTube-nya ini, sejak pindah ke Magetan membuka bisnis kuliner yang menjual nasi tempong, di mana sambalnya dibuat sendiri oleh Isa dari tomat ranti yang ia tanam. Seperti apa kenangan Isa Bajai terhadap sosok ibunya? Dan benarkah banyak teman yang meminjam uang ke Isa karena tak percaya Isa tidak punya uang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Pemirsa di Rumpi Vacation No Secret. Wah, saya Kak Ros hari ini masih di kota Surabaya, ditemani dari, aduh nih tamunya jauh banget datangnya. Halo Kak Ros. Apa kabar Baik, Isa? Ya baik. ampun. Nih,
Udah berapa lama ya kamu tidak menjadi warga Jakarta? Hampir 2,5 tahun lah. Aku pulang 2,5 tahun. 2 tahun Magetan, setengah. ya. Sekarang tinggal di Magetan Iya. ya. Ini ada artikelnya ya. Isa pindah memang ke Magetan dan sudah 2,5 tahun ya Iya. kamu ya. Cerita dong, apa sih yang membuat kamu akhirnya memutuskan pindah gitu? Benarkah karena mama, ibu udah sakit-sakitan waktu itu? Iya, jadi waktu itu begitu awal pandemi itu kan nggak bisa pulang ya. Lebaran 2 kali itu nggak bisa pulang. Sama ibu bapak juga ditahan, nggak usah pulang Lebaran daripada cuma di Bali Desa. Waktu itu kan masih zaman kayak di apa sih kalau orang pulang kampung dari kota di itu dulu apa nih? Oh ini dulu isolasi dulu? Di karantina, ya. Jadi ada tetangga yang memang pulang tuh ternyata di karantina, nanti malah waktunya cuma sedikit, ketemu ibu bapak nggak usah pulang tuh 2 tahun. Terus setelah 2 tahun itu pengen pulang pas saat ibunya udah mulai sakit-sakit banget gitu. Kondisi ibu pada saat itu? Pada saat itu udah cuci darah seminggu 2 kali setiap Rabu sama Sabtu, cuma belum terlalu ngedrop. Belum terlalu ngedrop tuh maksudnya masih bisa jalan sendiri. Ya. Terus pas begitu pulang ya makin ngedrop. Jadi sempet yang hampir 6 bulan, 8 bulan tuh ibu tuh harus saya bopong. Itu ketika kamu pindah ke Magetan, terus gimana secara perekonomian keluarga ya? Saat itu malah serba salah. Saya pulang untuk niatnya pengen nemenin ibu ya. Cuma tuh ibu juga kepikiran malah, kok gue di nengkeni aja, maksudnya kamu kok di sini aja gitu. Kerjaanmu gimana gitu. Ibu nggak apa-apa kok gitu. Saya tuh malah pengen nungguin ibu, ngabdi sama ibu, tapi ibu saya kepikiran. Nah situ terjadi tuh saya kayak stres banget gitu. Nah yang jadi beban itu saat aku belum nemuin apa yang harus saya lakukan di Magetan itu. 6 bulan awal nggak tahu ngapain. Tabungan juga makin udah terkuras. Saya dulu pernah punya koleksi motor lawas juga. Out juga akhirnya. Sampai akhirnya saya nemuin saya punya warung itu kan. Iya, ini juga ada artikelnya. Kamu udah lama nggak kelihatan, sekarang jadi pengusaha punya warung. Ya. Nasi tempong. Nasi tempong. Namanya adalah Warung Eropa. Iya. Gimana ceritanya kamu bisa bikin itu? Awalnya tuh malah pengen punya tempat kopi. Ternyata pas begitu pulang di Magetan itu, tempat kopi itu udah kayak menjamur banget di Magetan sana, udah banyak dari yang modern, dari yang lawas, yang model seperti apa, yang pakai view, yang pakai enggak tuh udah banyak banget. Malah stuck mau bikin apa gitu. Terus kebetulan temen nawarin ada tempat, istri punya ide bikin rumah makan aja, tapi yang belum di sini ada apa ya gitu. Pernah beberapa kali diajak ke Bali tuh sama Wendy sama keluarganya. Kalau ke Bali tuh selalu diajak ke tempat tempong tersebut. Nah kita punya ide, kita bikin tempong aja tuh. Di sini belum ada gitu. Dan kamu nggak ngasih judulnya Warung Isa gitu nggak ya? Warung Isa Bajai gitu nggak? Oh enggak. Itu justru saya hindari karena saya nggak mau jualan nama. Iya, saya nggak mau jualan nama. Saya pengen orang datang ke warung saya itu bener ngerasain apa yang udah saya sajikan, saya masak. Biar kalau bener-bener enak ya balik lagi jadi langganan. Kalau saya jual nama takutnya, wah nama doang nih pakai nama Isa Bajai gitu. Tempat makan ternyata zong atau nggak ada cita rasanya, nggak ngena, itu akhirnya jadi beban sendiri buat saya. Jadi saya lebih baik nggak pakai nama itu sama sekali. Ibu komentar apa ketika kamu buka Warung Eropa? Ibu seneng buka warung. Basicnya ibu juga pedagang dari dulu. Jadi pedagang sayuran juga kalau pagi. Dulu kecil juga suka bantu, walaupun kadang masih belum bangun gitu, suruh ngangkat-ngangkatan dari rumah ke pinggir jalan gitu. Jadi seneng juga. Terus selalu nanya, gimana warungnya rame apa enggak? Di saat itu belum rame, cuma kita harus ngomong ke ibu saat itu, ya rame bu, padahal nggak rame. Saya cuma nggak pengen ibu saya itu kepikiran, saya ngomong nggak rame. Wah ibu ikut seneng gitu, nanti kalau ibu sembuh, ibu ikut nungguin ya biar makin rame gitu. Itu belum terlaksana, ibu udah nggak ada. Tapi alhamdulillah warung saya rame.